Mengapa passion penting bagi kehidupan kita? Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Tulisan ini saya buat diilhami oleh sebuah video singkat di media sosial mengenai timeline kehidupan manusia dari lahir sampai ajal menjemput. Di dalam video tersebut, dibuat sebuah narasi berupa garis lurus beserta pembagian umur per 10 tahun dan dimulai dari 0 sampai ke usia harapan hidup manusia kebanyakan di benua Amerika, yaitu sekitar 80 tahunan. Kalau di Indonesia, usia harapan hidup kita rata-rata 70,9 tahun. Tapi kita optimis dan samakan sajalah dengan penduduk di benua Amerika ya, jadi 80 tahun. Nah, dari usia 0 sampai 80 tersebut kemudian dibagilah 3 fase kehidupan, yaitu usia belajar antara usia 0 sampai 19 tahun dan kemudian usia kerja 20 sampai 65 tahun dan terakhir usia pensiun yaitu antara 66 sampai 88 tahun. Kemudian dijelaskan bahwa usia 0 sampai dengan 19 tahun adalah masa-masa yang menyenangkan, di mana pada masa tersebut manusia berada pada fase belajar yang dipenuhi dengan tawa, kemudian mengalami masa belajar baik formal maupun non-formal. Di fase ini pula manusia banyak bermain dan menikmatinya. Saya jadi ingat kembali betapa memang indahnya dulu pada masa-masa sekolah dan kuliah. Semua terasa menyenangkan dan penuh dengan masa-masa indah yang tidak terlupakan. Memasuki usia 20 tahun, manusia kemudian masuk ke fase kerja. Dan kebanyakan manusia mengalami rutinitas yang sama, yaitu terjebak di kehidupan ala rat race, yaitu dengan bekerja dari Senin sampai Jumat, berangkat saat matahari belum terbit dan kembali pulang ke rumah biasanya setelah matahari terbenam. Di fase ini manusia menghabiskan separuh waktu hidupnya atau sekitar 45 tahun untuk bekerja. Baru kebayangkan ternyata sekian banyak waktu yang kita habiskan dalam usia hidup kebanyakan manusia dihabiskan di masa produktif ini. Pada masa ini kebanyakan manusia sudah berhenti belajar karena mereka disibukkan oleh rutinitas mereka di tempat kerja. Yang mana kebanyakan orang juga mengeluh dan mengumpat dalam dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa hidup tidak adil dan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kebanyakan mereka bekerja di pekerjaan yang tidak mereka sukai. Mereka bekerja tidak sesuai dengan keinginan atau harapan mereka. Dan akhirnya mereka merasa tersiksa karena merasa terpaksa melakukan sesuatu yang tidak berasal dari lubuk hati mereka. Di akhir pekan, kebanyakan mereka menghabiskan waktunya bersama sahabat dan keluarga dengan sisa-sisa energi yang ada. Di fase akhir kehidupan manusia, yaitu usia 66 sampai 80 tahun, kebanyakan orang mengalami penurunan kesehatan dan merasa letih. Mereka pun menyesali kehidupan mereka sebelumnya dengan mengatakan, mengapa dulu mereka tidak mengerjakan hal-hal atau apa yang mereka ingin kerjakan. Mereka menyesal karena sudah tidak memiliki stamina dan kekuatan untuk mengejar cita-cita atau tujuan hidup, alias mimpi-mimpi yang dulu pernah mereka buat. Mereka pun berharap agar bisa mudah kembali supaya bisa mewujudkannya. Namun, harapan tinggal harapan. Mereka kemudian hanya bisa berhenti berharap dan membuang semua mimpi dan tujuan hidup yang dulu pernah mereka cita-citakan, dan hanya bisa menunggu kematian datang menghampiri di usia senja mereka. Sepi, tidak ada arti. Belajar dari fase kehidupan yang dibuat tersebut, kita jadi mengerti dan memahami betapa berartinya untuk menjalani fase kerja di usia 20 sampai 65 tahun untuk mengerjakan hal-hal atau pekerjaan yang kita cintai. Jika kita menghabiskan waktu selama 45 tahun mengerjakan pekerjaan yang tidak kita sukai, maka setiap harinya kita akan merasa tertekan dan terpaksa untuk mengerjakannya. Sehingga di akhir waktu pensiun, kita hanya bisa menyesali karena sudah membuang waktu kita dengan mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita dan hanya menjalani fase kerja dengan penuh rasa hampa karena merasa seperti robot yang bekerja dan menjalani sesuatu yang rutin dan membosankan. Hal ini berbeda dengan kuadran E yang lain, yaitu entrepreneur, atau kuadran B, business owner. Kebanyakan entrepreneur yang saya kenal memang bersedia bekerja keras sampai 80 jam per minggu. Mereka seperti gila kerja. Namun di balik itu semua, mereka sebetulnya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar uang pensiun, yaitu sebuah legacy atau warisan dan peninggalan berupa enterprise atau perusahaan yang bisa memberikan impact atau dampak terhadap peradaban atau bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya, agar anak cucu mereka bisa terhindar dari jebakan bekerja 9 to 5 atau 40 jam per minggu. Hal inilah yang membedakan antara seorang employee dengan entrepreneur.
Bila kita membaca buku biografi orang-orang atau pengusaha sukses di seluruh dunia, hampir bisa dipastikan mereka semua adalah pekerja keras yang menghabiskan waktu mudanya untuk membangun kerajaan bisnis. Contohnya Bill Gates, manusia yang sering masuk dalam daftar manusia terkaya di seluruh dunia ini, menghabiskan masa mudanya membangun Microsoft. Dan setelah perusahaannya sukses, Gates pun sekarang lebih banyak disibukkan dengan kegiatan filantropi bersama istri tercintanya Melinda Gates. Mereka berkeliling dunia dan memberikan bantuan terhadap negara-negara kelas 3 dan kelas 2 yang membutuhkan bantuan seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain Bill Gates, banyak juga cerita entrepreneur yang mendirikan perusahaan keluarga yang sukses dan kemudian mewariskan perusahaannya kepada anak cucu mereka. Contohnya yaitu Walmart yang merupakan pemilik jaringan supermarket terbesar di Amerika, di mana keluarga Walton memiliki sekitar setengah dari Walmart melalui Walton Enterprise. Menurut data Thomson Reuters, 50% saham Walmart cukup berharga untuk menempatkan 5 ahli waris keluarga Walton di antara orang-orang terkaya di dunia. Rob dan Jim Walton duduk di dewan direksi dan bersama dengan adiknya Alice dan adik ipar Christy masing-masing memiliki kekayaan bersih sekitar 35 miliar dolar. Kalau di Indonesia ada beberapa perusahaan keluarga yang sukses dikelola secara turun-temurun. Contohnya adalah Sampurna Group, Lipo Group, Salim Group, Bakri Group, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan sukses tersebut dibangun atas dasar purpose, belief, action, passion, dan dedication. Salah satu unsur sukses dalam kehidupan yaitu passion memang memegang peranan yang cukup penting bagi siapapun yang hendak meraih kesuksesan baik di dunia usaha maupun di dunia kerja. Mereka yang bekerja dan berusaha dengan penuh passion dan mencintai pekerjaannya tersebut bisa dipastikan memiliki tingkat kesuksesan yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang menjalankannya dengan biasa saja tanpa hasrat atau gairah alias passion yang membara untuk mencapai tujuan hidup yang jelas. Disinilah letak pentingnya passion dalam menjalani apapun kegiatan atau pekerjaan yang kita jalani di fase kerja selama 45 tahun dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang terlena dengan zona nyaman dan menikmati gaji bulanan sebagai uang tutup mulut atau kompensasi untuk memupuskan atau menggagalkan semua tujuan hidup atau mimpi-mimpi kita untuk berdikari atau menjadi pengusaha. Memang betul, saya pun sempat terlena dengan kondisi zona nyaman sehingga kita merasa malas untuk mencoba mewujudkan semua mimpi atau cita-cita alias tujuan hidup yang pernah kita buat di masa lalu. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan, walaupun Anda memilih untuk bekerja sebagai karyawan atau memilih berada di kuadran A alias employee, namun tetap Anda harus bisa memilih pekerjaan yang Anda cintai. Karena dengan mengerjakan pekerjaan yang Anda cintai, maka hidup Anda akan lebih berwarna dan Anda tidak perlu lagi merasa bekerja seumur hidup Anda.